Sahabat GPIB terkasih, saya Pendeta Radius Aditya Jonar MTH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pelangi Kasih Lawang, akan menyampaikan renungan firman Tuhan melalui program Morning Call pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau kembali berikan. Dan kami ingin menjalani hari ini dalam tuntunan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB terkasih, dasar firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama diambil dari surat 1 Timotius, pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. 1 Timotius pasal 1, ayat yang ketiga sampai yang kelima, sesuai dengan bacaan SBU pagi. Firman Tuhan menyatakan demikian. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah mereka yang mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat GPIB yang terkasih, Timotius adalah salah seorang murid dari Rasul Paulus. Dan sebagai seorang murid, Timotius selalu berjalan bersama dengan gurunya. Hingga suatu ketika mereka dalam perjalanan penginjilan ke Makedonia, Rasul Paulus secara mendadak menugaskan Timotius untuk kemudian pergi ke Efesus. Apa yang sedang terjadi? Rupanya jemaat di Efesus sedang berhadapan dengan maraknya pengajaran sesat yang begitu membingungkan. Pengaruh pengajaran sesat itu sudah masuk ke tengah-tengah kehidupan jemaat, sehingga menimbulkan keresahan. Dan Rasul Paulus tidak mau membiarkan persoalan ini terus-menerus berlarut-larut. Oleh karena itulah ia kemudian meminta Timotius untuk segera berangkat ke Efesus dan menyelesaikan masalah di sana. Memang dari satu sisi, usia Timotius masih sangat muda. Tetapi Rasul Paulus meyakini bahwa Timotius pasti akan dapat melaksanakan tugas itu dengan baik. Tugas Timotius adalah memberikan nasihat kepada semua warga jemaat yang ada di Efesus, untuk kemudian mereka dapat memahami tentang pengajaran iman yang benar. Dan karena itulah Rasul Paulus meminta Timotius untuk berbicara secara khusus dengan beberapa orang di antara mereka yang terindikasi aktif menyampaikan pengajaran yang sesat itu kepada yang lain. Rasul Paulus menegaskan bahwa pengajaran yang mereka sampaikan itu bertentangan dengan pengajaran para rasul. Dan tampaknya pengajar sesat yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini adalah bagian dari kelompok Gnostik. Kelompok ini mencampur adukan beberapa bagian dalam ajaran Kristen dengan pengajaran agama dan tradisi budaya Yahudi.
Hal inilah yang kemudian disebutkan Rasul Paulus sebagai ajaran yang lain, dongeng, dan silsilah. Ketidaktahuan umat di Efesus pada saat itu tentu dapat kita maklumi, karena kondisinya tidaklah sama dengan kondisi kita pada saat ini yang berlimpah dengan sumber pengetahuan iman. Mulai dari Alkitab, baik secara cetak maupun digital, ataupun juga buku-buku teologi, serta paparan di media sosial. Umat yang ada di Efesus saat itu tidak memiliki pegangan apapun, dan karenanya mereka hanya bermodalkan keyakinan dan apa yang mereka percayai ketika berhadapan dengan bermacam-macam pengajaran. Maka tidak heran kalau kemudian proses penyesatan itu berlangsung dengan sangat cepat. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa dalam setiap nasihat yang disampaikannya haruslah bertujuan kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Inilah dasar motivasi yang harus dimiliki oleh seorang Timotius. Yang pertama-tama harus ditanamkan pada dirinya sendiri. Sebagai seorang yang ditugaskan untuk melayani di Efesus, maka Timotius harus memiliki semuanya itu. Jika ia melayani dengan kasih yang timbul dari hati yang suci, maka ia akan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Jika ia melayani dengan hati nurani yang murni, maka ia tidak memiliki motivasi untuk mencari pujian, kehormatan, atau materi yang berkelimpahan. Jika ia berangkat dari iman yang tulus ikhlas, maka segala sesuatu yang dilakukannya dipahami sebagai bentuk pengabdian kepada Allah yang telah memanggil dan memilih dia. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh Timotius karena ia menyampaikan tentang tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Penyampaian Rasul Paulus ini, sahabat GPB yang terkasih, mengingatkan saya pada sebuah nasihat yang mengatakan, hal pertama yang dilihat orang dari suatu produk adalah kemasan luarnya. Masuk akal menurut saya. Apakah jika kita melihat orang menjual satu piring berisi gorengan, entah pisang, entah bakwan, entah tahu, atau ubi, dan karena tidak ditutup, lalu kemudian dihinggapi oleh lalat, apakah kita lalu kemudian mau membelinya? Saya yakin, kalau kita tahu, maka kita tak akan mau membelinya. Dari apa yang tampak kita bisa tahu kesan apa yang akan timbul dari orang lain terhadap diri kita. Timotius, sebagai seorang yang mengajar tentang iman Kristen yang benar, harus menampilkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan. Tentu saja Rasul Paulus mengharapkan agar supaya Timotius tidak malah menjadi batu sandungan yang menghalangi orang lain untuk memahami arti kebenaran iman yang hendak disampaikannya kepada mereka. Sahabat GPB yang terkasih, nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius ini tentu juga relevan dengan kehidupan kita. Bukankah Tuhan Yesus juga telah memanggil kita yang saat ini sudah diselamatkan dan percaya dalam iman ini untuk menyatakan kesaksian hidup yang benar di hadapan orang lain? Sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu diminta untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Misalnya, jika kita mengimani bahwa Tuhan itu baik, maka seharusnya kita sebagai pengikut Kristus haruslah juga melakukan kebaikan pada orang lain. Apa pandangan orang lain? Kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi kita justru melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Kita harus menyadari bahwa proses penyesatan terhadap kehidupan iman pengikut Kristus itu tidak pernah berhenti. Dan proses penyesatan itu akan terjadi
ketika kita mengabaikan tanggung jawab iman kita untuk terus-menerus berusaha menjaga hidup sesuai dengan yang Tuhan Yesus kehendaki. Ketika kita hendak menjalankan aktivitas apapun pada hari ini, maka marilah kita dijiwai dengan semangat untuk bersaksi, menyatakan kehendak Tuhan melalui diri kita masing-masing. Kiranya kemuliaan nama Tuhan dinyatakan ketika orang lain berjumpa dengan diri kita, atau juga mereka ikut merasakan sukacita karena kebaikan dan tindakan kita yang menginspirasi hidup mereka. Apapun keadaan yang kita alami, tetaplah hadir dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan ajarlah orang lain untuk melihat fakta bahwa kita kuat bukan karena kita kuat, tetapi semata-mata karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Maka tetaplah semangat dalam sikap yang optimis dan positif saat menjalani hidup. Selamat berkarya, sahabat GPIB terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, demikianlah renungan yang telah saya sampaikan. Dan mari saat ini kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami begitu bersyukur karena beragam limpah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih ketika Tuhan Yesus memberikan kepada kami hari yang baru ini. Maka tuntunlah kami Tuhan, agar supaya kami dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, dan dihindarkan dari segala sesuatu yang dapat menjatuhkan kami dalam dosa. Bersama dengan sahabat GPIB terkasih, kami juga mau menaikkan doa bagi setiap orang yang mengalami persoalan dan pergumulan dalam hidup mereka. Kiranya kuasa Tuhan menolong untuk memberikan jalan keluar atas semuanya itu. Dan secara khusus bagi yang sedang sakit, kami juga memohon kuasa mujizat-Mu untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan menyerahkan segala proses pewartaan Injil yang dilakukan khususnya dalam wadah GPIB, mulai dari lingkup kota hingga desa, bahkan juga pos-pos Pelkes yang ada. Tuhan Yesus berkati agar apa yang tengah dikerjakan ini, melalui semuanya itu, nama-Mu dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Berikanlah bangsa kami kesejahteraan, keamanan, kerukunan, bahkan juga pembangunan yang akan terus berkelanjutan. Kiranya Tuhan juga membimbing para pemimpin kami, supaya mereka hadir menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dalam setiap doa permohonan kami masing-masing, biar kiranya Tuhan Yesus sumber kekuatan dan perlindungan kehidupan kami akan terus memelihara dan menjaga kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan mari kita tetap mendukung program channel GPIB agar supaya kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap jaga kesehatan dan tetaplah hadir dalam hati yang gembira bersama dengan kasih Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya.